Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berdialog dengan 6 mantan penerima manfaat Kartu Prakerja dari Yogyakarta. Dalam pertemuan ini, alumni menyampaikan masih ditemukannya praktek joki Kartu Prakerja, terutama di pedesaan. Langkah antisipasi praktek joki pun dilakukan. Sistem dalam program Kartu Prakerja saat ini sudah diperketat. Teknologi pendeteksi wajah diterapkan saat mengunggah foto KTP bersamaan dengan wajah pemilik. 400, terus dianya ada kasih 200, kayak gitu kan setiap bulannya dapat 600 seperti itu. Jadi bagi hasil seperti itu, tapi sayangnya ilmunya kan diambil sama yang ngakses sama jokinya, bukan KTP yang punya, karena yang KTP punya mungkin mbah-mbah. Joki itu adalah sebuah kejahatan pidana. Jadi beberapa sudah dilaporkan ke Barreskrim. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan seperti mengambil KTP dari masyarakat, kemudian dicoba-coba. Nah, ini terlihat dalam arti ketahuan. Erlangga juga menantang para alumni Kartu Prakerja untuk membentuk paguyuban. Paguyuban akan berperan dalam mengedukasi masyarakat dan mengantisipasi munculnya praktek joki. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kami lanjutkan kembali dialog ID sore. Pak Muzani, tadi ada pertanyaan dari Bang Haikal terkait antisipasi kecurangan. Silakan bisa langsung dijawab Pak Muzani. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi kembali dengan Pak Ahmad Muzani. Bang Haikal, tapi tadi sudah terjawab belum nih pertanyaannya terkait kejelasan atau meminta kejelasan terkait rencana majunya Pak Prabowo sebagai capres? Belum, karena belum terwakili dan kita tahu statement dari Pak Dasko menyatakan fokus dalam membantu Pak Jokowi. Dan terkait juga obrolan kita di sore yang menarik ini, kenapa elektabilitas pribadi Pak Prabowo naik sementara elektabilitas Gerindranya itu turun. Kalau saya ini karena marketingnya gitu loh. Ada design maker dalam sosial media yang membuat Pak Prabowo terus namanya baik gitu. Promosi ya atau marketing lah saya bilangnya, selera marketingnya dikemas dengan baik. Kemudian Pak Prabowo selalu tampil elegan, diposisikan sebagai seorang betul-betul yang berwibawa, tidak mengabaikan semua ucapan-ucapan yang dikatakan beliau mengkhianati, beliau kurang pas, beliau sudah tua, beliau kadaluarsa, beliau capres abadi, itu diabaikan semua. Itulah yang membuat elektabilitas pribadi Pak Prabowo menjadi tumbuh begitu. Kalau saya diajak diskusi serius oleh Bang Ujang, saya keberatan kalau dibilang 50-50 Pak Ujang, mungkin 60-40 kali Pak Ujang. 60-nya yang apa nih Bang Haikal? 60-nya lebih berhasil, 40-nya gagal sebab nanti pada waktu Pilpres langsung, itu kan langsung. Walaupun cukup lebih sedikit sebagaimana penjelasan Pak Ahmad Muzani tadi, Gerindra tidak ada masalah. Baik. Dan sangat besar PD-nya beliau untuk ada partai yang mau bergabung. Ketika bergabung kan menjadi cukup dengan presidensial threshold-nya. Lalu kemudian diserahkan kepada rakyat memilih langsung. Dan marketingnya yang baik ini sangat memungkinkan Pak Prabowo untuk kembali capres dan kemudian memenangkan 2024. Secara pribadi saya sampaikan analisa seperti itu. Kalau saya boleh menambahkan gini, Babe, boleh. Baik, silakan sedikit saja Pak Ujang. Kenapa saya katakan 50-50 ya? Karena bagaimana nanti Pak Prabowo memilih cawapresnya juga menjadi penting. Ya kalau cawapresnya nggak bagus juga itu juga akan mendegradasi Pak Prabowo juga. Jadi itu juga, jadi angka 50% itu bagi saya hari ini ya angka yang rasional, walaupun memang bisa diperdebatkan. Mungkin ke depannya bisa jadi angka itu berubah. Begitu Mbak Setapani dan Mbak Be. Baik, Pak Muzani. Dalam Pak Aniesnya bukan capres tapi pres juga, tapi orang tahu bahwa ketika Pak Prabowo dalam tanda kutip juga mendukung Pak Anies Baswedan, ternyata akhirnya menjadi lebih tinggi dan mereka berkolaborasi nanti pada waktu menjabat. Siapa tahu itu juga merupakan marketing yang dikemas dengan baik kan? Baik, kita masih akan tunggu. Tapi Pak Muzani tadi belum sempat terjawab pertanyaan dari Bang Haikal terkait dengan antisipasi kecurangan. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Muzani. Iya, saya kira kita mengikuti proses pemilihan presiden di 2009, 2014, 2019. Semua hal-hal yang menyebabkan kekalahan beliau tentu saja kami catat dan kami ingin
kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kami tidak bisa terulang, tidak akan terulang. Karena itu kami ingin mengambil keputusan lebih cepat lagi ataupun lebih dini lagi dalam proses penetapan beliau sebagai calon presiden, supaya kami memiliki waktu atau tempo yang lebih panjang dalam mempersiapkan pemenangan-pemenangan itu. Itu sebabnya di tahun 2021 sekarang ini apa yang diinginkan oleh DPD Partai Gerindra kepastiannya kami lakukan supaya teman-teman di daerah mempersiapkan diri hal itu. Baik, kita akan nantikan bersama diskusi yang sangat menarik, tapi sayang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Pak Muzani, Bang Haikal, dan Pak Ujang sudah bergabung bersama kami di ID Sore. Semoga sehat selalu, selamat sore. Pemirsa, Mensesnek Pratikno mengunjungi markas besar TNI Angkatan Darat menemui Kasat Jenderal Andika Perkasa. Menurut staf sus Mensesnek Valdo Maldini, selain berbincang santai, Pratikno dan Andika juga membahas sejumlah hal terkait kenegaraan. Kedatangan Pak Mensesnek ke KSAD adalah untuk melihat ikan arwana di Taman Baru Mabes Angkatan Darat. Sama juga melihat suasana-suasana yang ada di kantor. Sekalian juga untuk ngetes alat gymnya Pak Kasat. Karena kan Menteri Pratikno punya tagline, I'm 60, I'm six pack. Jadi bisa kalah kita yang muda-muda ini. Dua pemimpin kita ini dapat kita jadikan teladan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran untuk menghadapi pandemi ini. Tentunya ada pembicaraan lainnya, tentunya pembicaraan kenegaraan, terutama terkait pemulihan pandemi di Indonesia. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.